Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ya, selamat siang ya. Wah, udah ada beberapa yang on cam nih. Kalian, Christopher ya. Nah, mana nih yang lain nih? Hari pertama kuliah kan ya? Langsung daring ya. Iya, Pak. Oh, oh, Fahri aja di gedung DPR nih. Oke, ya. Jadi mungkin ini kita ini ya, agendanya adalah ya briefing awal atau mungkin menyamakan persepsi juga ya tentang praktikum kimia analisa, gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa diperhatikan dan kalau ada yang mungkin sekiranya perlu ditanyakan setelah saya presentasi atau menjelaskan nanti bisa ditanyakan ya. Oke, mungkin nanti juga ada tambahan dari Bapak Ibu dosen mungkin ya yang hadir di sini ya. Oke, sebelumnya sudah tahu semua ya, kira-kira pengampu plaknya di masing-masing plak siapa dosennya sudah tahu semua ya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah ya, oke ya, aman ya, nggak ada yang nggak tahu ya. Jadi ada 12 plak ya. Oke, ini saya share screen ya, nanti coba di. Oke, sudah tampil yang saya share screen. Sudah, wabarakatuh. Pak. Oke ya, oke ya, kita mulai ya. Sudah, Pak. Oke ya, jadi ya kita Aman-aman. sedikit membahas tentang ini ya, learning design ya di praktikum kimia analisa ya. Ya, jadi ya ini gambaran ya untuk yang akan kalian atau kita jalani gitu ya selama jalannya praktikum selama 1 semester. Oke ya, jadi di sini ya kontennya cuma seperti ini aja ya. Jadi kita akan mengenalkan beberapa lecture kalian, meskipun kalian juga sebenarnya sudah tahu siapa lecturenya di masing-masing kelas, gitu ya. Ya, terus nanti ada asisten, ya mungkin kalian biar tahu, gitu ya, siapa asisten kalian di masing-masing kelas, gitu ya. Ya, terus diikuti dengan ya learning design yang akan kita bahas. Ada praktikum final report, gitu ya. Ya, terus apa yang mungkin tentang apa yang perlu dilakukan dan tidak gitu ya di laboratorium yang perlu diperhatikan gitu ya. Dan terakhir nanti kita ada sesi question and answer gitu ya. Jadi silahkan bagi siapapun yang mungkin nanti setelah penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan ya silahkan gitu ya. Jadi artinya bisa dipersiapkan pertanyaannya. Oke, ya, ya terlebih dahulu kita ini dulu ya. Jadi ini saya sebagai pengampunya, jadi mungkin koordinatornya gitu ya, dari semua plak. Jadi nanti kalian bisa ke saya langsung atau bisa melalui perantara dari dosen masing-masing plak gitu ya. Jadi silahkan mana yang mau kalian kontak, mungkin yang kalian anggap ini ya eligible atau enak lah gitu ya. Oke ya. Ah, ya, ini aja saya. Oke. Next, ini adalah dosennya ya. Jadi ini dosen pengampu kalian. Di plak A itu ada Bu Nina. Bu Nina hadir? Oh, Bu Nina belum join kelihatannya ya. Oke. Next ada Pak Fauzan di plak B gitu ya. Di plak C itu ada Pak Redo. Pak Redo hadir ya sepertinya ya. Hadir. Hari. Siap ya. Plak D ada saya sendiri yang akan mengampu nanti gitu ya. Ya, plak E ada Pak Yusmardani. Ya, terus plak F ada Pak Aditya gitu ya.
Di plug G ada saya lagi yang akan mengampu, gitu ya. Jadi saya akan mengampu di 2 plug, gitu ya, plug D dan plug G. Selanjutnya plug H ada Bu Nina lagi, jadi Bu Nina juga ada di 2 plug A dan H, gitu ya. Plug I ada Pak Rido lagi, gitu ya. Jadi C dan I nanti juga akan diampu Pak Rido. Plug J ada Pak Afido, ya. Di plug J ada Pak Afido. Plug K ada Bu Dwi Amelia, hadir seperti tadi ya. Hadir, Pak. Siap, bos. Nah, udah siap ya ini. Bu Dwi Amelia udah ready. Oke, next ada Bu Dwi Amelia lagi, K dan L lah, ini spesialis ini ya. Nah, dan yang the last ada laboran ya, Bu Sri Lestari. Jadi ini komposisi untuk praktikum kimia analisa nanti di semester genap ini nanti ya. Jadi ya sebenarnya nggak banyak dosennya, hanya banyak plaknya aja, gitu ya. Oke, next kita ke ini ya, asisten. Siapa sih asisten di masing-masing plak, gitu ya? Mungkin kalian sebenarnya juga mungkin sudah tahu mungkin ya, karena mungkin sudah ada WA grupnya, ya. Jadi mungkin sehingga sudah tahu siapa aja sih plak asal atau asistennya di masing-masing plak, gitu ya. Nah, untuk di plak paling awal ada plaknya Pak Rido, Pak Fido, gitu ya, di plak J di hari Senin, gitu ya, dengan jumlah 19 mahasiswa yang terinput, gitu ya. Dengan asistennya ada Mawari Gita, Wastu, dan Anissa, gitu ya, di hari Senin. Nah, di siangnya langsung ada Bu Dwi Amalia di hari Senin siang jam 1, gitu ya, di plak K. Asistennya ada Fikria, Meliza, dan Wastu. Jadi Wastu ini akan seharian ya di Babarsari, gitu ya, untuk jadi asisten di plak J dan K. Oke, next asisten untuk di plak H di hari Selasa jam 8 itu ada Nur Fadilah, Maitriana, dan Endah. Ya. Dan di Selasa siang ada Bu Dwi Amalia lagi di plak L dengan 21 mahasiswa ya. Jadi asistennya ada Nabila, ada Mutia, dan Eka. Nah, sepertinya Bu Dwi Amalia ini ya plak dengan jumlah terbanyak ya. Jadi 2 plak ini kelihatannya lebih banyak dari plak yang lain ini ya. Ahli ini sepertinya ya. Ya, ini plak dengan jumlah yang cukup banyak ya dibandingkan dengan 10 plak yang lain gitu ya. Oke. Next ada hari Rabu pagi jam 7 itu ada Pak Aditya di plak F dengan asistennya ada Saifana, Nabila, dan Lubi. Di siangnya ada saya, ada plak G gitu ya. Jadi ada asistennya ada Hidayat, Alisa, dan Ganing. Ya, jadi ini susunan atau komposisi dari 6 plak gitu ya. Jadi 6 dari 12 plak itu kira-kira seperti ini. Ya. Next di Rabu siang di batch terakhir itu ada plaknya Pak Rido gitu ya dengan jumlah yang sama seperti Bu Amalia tadi ya 23 mahasiswa. Asistennya ada Wahid, Rosida, dan Fikria. Ya, dan paginya Kamis pagi akan ketemu saya gitu ya dengan jumlah 15 mahasiswa. Asistennya ada Kalia, Amanda, dan Marta. Ya, di Kamis siang itu ada plaknya Pak Fauzan, plak B, dengan asistennya adalah Okta, Aisyah, dan Desti. Ya, di Kamis siang atau batch terakhir, batch 3 gitu ya, itu ada Pak Yus Marjani sebagai koordinatornya gitu ya. Dengan asistennya ada Eka, Ayu, dan Wahid. Ya, dan di Jumat pagi itu ada Bu ini ya. Jadi dengan di plak A gitu ya, Bu Nina di plak A gitu ya. Jadi di jam 8 dengan asistennya ada Risma, Novela, dan Helven. And the last plak gitu ya. Itu ada plaknya Pak Redo ya, penutup di tiap minggunya. Ada asistennya ada Elol, Nur Amalia, dan Luke. Oke ya. Jadi ini kira-kira gambaran tentang jumlah mahasiswa di masing-masing plak, waktu, kok dosen koordinator pengampu plaknya masing-masing gitu ya, dan asisten. Ya, jadi ini komposisi dari 12 plaknya gitu ya. Dan mungkin nanti juga saya sedikit sharing ke Bapak Ibu dosen, mungkin nanti di beberapa plak itu ada asisten yang mungkin sedang KP ya. Jadi mungkin nanti juga akan bisa digantikan posisinya oleh asisten lain ya. Termasuk mahasiswa nanti mungkin juga jangan kaget
Kalau tiba-tiba di plaknya itu berganti gitu ya, artinya mungkin ada yang nggak sesuai dengan ini. Kenapa gitu ya? Mungkin di beberapa kali pertemuan ya, mungkin karena mahasiswa yang bersangkutan sedang atau kakak kelas kalian atau asisten kalian sedang KP gitu ya. Oke ya, itu informasinya. Jadi nggak perlu kaget ya nanti kalau tiba-tiba digantikan oleh yang lain. Oke, next gitu ya. Nah, jadi di sini nanti ini mungkin sudah di ini ya, sudah disinggung Pak Ditya ya, mungkin pada waktu rapat kemarin gitu ya. Nah, ini yang mungkin nanti ya ini saya reminder lagi gitu ya untuk Bapak Ibu dosen yang akan menjadi pengampu atau koordinator di masing-masing plak. Gitu ya. Yang pertama ya pastinya nanti Bapak Ibu dosen kalian itu akan mensupervisi kalian gitu ya di dalam menjalani praktikum ini selama 1 semester gitu ya, mulai dari awal hingga mendapatkan nilai akhir nanti dalam bentuk huruf yang sudah diinputkan ke Bima kalian gitu ya. Nah, yang kedua nanti ya mensupervisi selama kalian praktikum. Jadi kalian nanti ketika praktikum juga bisa tanya jawab ya. Artinya gini, silahkan saya berharap kalian diskusi, kalian kejar dosen kalian ya untuk minta penjelasan atau kalau ada hal yang kurang juga disampaikan dan lain-lain gitu ya. Jadi artinya ya tolong kejar gitu ya agar kalian juga dapat benefit, dapat value gitu ya dari praktikum. Jadi jangan hanya sekedar ambil data selesai gitu ya, itu rasanya kurang lah gitu ya. Jadi tolong dikejar Bapak Ibu dosen kalian karena Bapak Ibu dosen kalian ya memang kewajibannya untuk memberikan atau menyampaikan ini ya ilmu atau menambahkan ilmu agar kalian bisa apa ya membuat suatu pembahasan atau membuat suatu laporan praktikum yang baik gitu ya. Oke, yang ketiga ya tadi ya memberikan kalian arahan ya macam-macam arahan ya bisa berupa jalannya praktikum, safety di dalam lab atau yang lainnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen ini juga memang wajib seperti itu ya memastikan ya kalian asisten atau lingkungan kerja itu aman kondisinya gitu ya. Ya, selanjutnya juga ini ya Bapak Ibu dosen itu juga punya kewajiban untuk ini ya memastikan ya bahan, alat, chemicals gitu ya itu juga ready artinya di plak itu ada dan bisa digunakan pada jalannya plak itu ya yang diampu oleh Bapak dan Ibu dosen itu ya. Jadi nanti kalau ada yang nggak ada ya mungkin bisa tadi ya kontak Bu Sri sebagai laborannya, mungkin juga bisa kontak asisten, bisa kontak Bapak Ibu dosen kalian ya. Jadi nggak perlu malu-malu, saya ingatkan kalian. Jadi silahkan kontak Bapak Ibu dosen kalian, asisten atau laboran ya. Jadi kalau nggak ada ya silahkan tanya. Jadi jangan jangan berlama-lama, diem-dieman gitu ya. Nanti akhirnya praktikumnya molor atau bahkan nggak selesai di hari itu, gitu ya. Itu mungkin yang paling cukup saya khawatirkan, gitu ya. Oke, next ya Bapak Ibu dosen nanti kalian akan ya punya kewajiban untuk membuat soal responsi, gitu ya. Nah, mungkin ini jelas gitu ya. Artinya ya memang apa ya soal responsi khususnya responsi 2 nanti yang akan saya jelaskan di belakang, gitu ya. Oke. Dan yang terakhir nanti ada koordinasi gitu ya. Jadi punya kewajiban inilah kira-kira ya dari Bapak Ibu dosen kalian selama nanti jalannya praktikum 1 semester di 12 plak tadi gitu ya. Oke, ini mungkin saya ingatkan ya. Jadi kita aturan safety first ini mungkin perlu saya ingatkan meskipun kalian mungkin beberapa sudah menerapkan gitu ya. Jadi kalau ada Google ya silahkan pakai Google. Kalau kalian merasa itu bahannya toksik gitu ya, volatil dan lain-lain silahkan menggunakan. Face mask mestinya ya setelah COVID ini kan juga masih jadi habit ya saya rasa. Jadi ya sebaiknya dipakai untuk melindungi kalian dari chemical-chemical tertentu yang sifatnya ya volatil dan ya cukup toksik gitu ya di lab. Apalagi saya lihat reagen-reagennya juga beberapa ada yang bau juga nanti gitu ya, seperti asam asetat dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalian pakai. Bahkan kalau saya sarankan silakan didouble kalau kalian merasa kurang safety gitu ya. Silakan pakai eh, maskernya double gitu ya. Terus kalau ada gloves ya silakan nanti dipakai gitu ya biar kalau ketumpahan asam sulfat atau apa mungkin nggak terlalu ini ya fatal gitu ya. Dan jangan lupa gunakan sepatu tertutup ya. Jadi itu. Terus yang pasti ya ini bahkan wajib ya. Ya jangan lupa gunakan jas lab. Kalau bisa yang lengannya panjang ya. Jadi ya gunanya banyak ya. Jadi untuk melindungi kalian dari beberapa chemical kalau kita nggak sengaja tumpah atau kenapa gitu ya. Oke. Dan yang bawah saya juga ingatkan ya jangan makan dan minum gitu ya di dalam area laboratorium
ya jangan menggunakan sandal ya. Jadi itu tadi makanya saya ingatkan untuk menggunakan sandal atau sepatu tertutup gitu ya. Terus ya tasnya nanti langsung ditaruh di belakang seperti kalian biasanya ketika praktikum gitu ya, diletakkan di spot yang sudah disediakan. Ya jangan merokok dan jagalah kebersihan gitu ya di dalam lab. Jadi kalau kalian masuk bersih, pulang juga harus bersih ya. Jadi jangan dibiasakan masuk bersih, keluarnya kurang bersih gitu ya. Jadi kalau kalian merasa masuknya bersih ya dibersihkan lagi. Apa namanya? Bangkunya ya diletakkan kembali ke asalnya ya. Jadi kalau misalnya bangkunya semula di atas ya letakkan lagi di atas gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau kotor, sekiranya kotor ya langsung dibersihkan ya. Jangan menunggu mungkin diberitahu atau di ini sama asisten ataupun dosen gitu ya, atau bahkan buseri nanti gitu ya. Jadi kalau tahu kotor ya silakan kalian langsung segera bersihkan gitu ya. Oke. Ya, dan ini saya juga ingin reminder ya tentang aturan kita dalam praktikum ya. Jadi ini ada aturan dari ya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ya, nomor 44 tahun 2015 tentang praktikum gitu ya. Jadi satu SKS praktikum kalian tuh sekitar itu ya 170 menit gitu ya. Jadi cukup lama, 3 jam kurang 10 menit, 2 jam 50 menit. Jadi tolong dimanfaatkan. Makanya tadi saya pesan kalian carilah ya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Galilah rasa ingin tahu yang tinggi. Karena mungkin beberapa kalau kemarin maju ke saya sudah saya ceritain ya, ada hal yang unik ya, hanya sekedar memanaskan batu kapur aja unik gitu ya. Akhirnya kakak kelas kalian sekarang juga butuh mungkin itu ya. Tapi dulu pada waktu seperti kalian tuh mungkin ya dianggap sepele gitu ya. Praktikum itu tuh wah sepele aja, hanya sekedar memanaskan aja gitu ya. Nyatanya sekarang bahkan itu sangat-sangat butuh mereka gitu ya. Nah, makanya nanti saya berharap kalian juga bisa menggali ini gitu ya. Masing-masing topik itu menarik, pasti sangat-sangat menarik di kimia analisa gitu ya. Oke ya, jadi tolong diambil ininya ya, benar-benar ilmunya. Oke, ya jadi ingat-ingat waktu kita sangat lama, jadi nggak perlu buru-buru, manfaatkan ya setiap waktu yang ada di dalam praktikum. Oke, ini nanti evaluasinya ya, jadi ini yang mungkin perlu kalian perhatikan ya, dan ingat-ingat, jadi nanti ketika di akhir keluar nilai huruf atau apa, mungkin kalian nggak terlalu kaget gitu ya dengan sistem evaluasinya. Oke ya, jadi evaluasi di praktikum kimia analisa kira-kira seperti ini ya. Jadi praktikum itu ada 7 topik, ya 8 ya, maaf ya, nanti ada sekitar 8 topik yang mungkin akan kalian lewati. Mungkin gitu ya, ini tadi saya kelihatannya belum sempat ngedit ya, nanti saya ya, jadi ada 8 topik. Ya, beratnya 50%. Ya, jadi kerja kalian tuh akan benar-benar dinilai. Jadi kalau kalian tadi mungkin kurang bersih, ya itu dari faktor aspek itu ya. Terus mungkin juga kerjanya ketika titrasi, megang buret mungkin salah dan lain-lain itu mungkin akan dilihat oleh asisten kalian, gitu ya, atau akan diingatkan atau akan diajari nantinya, gitu ya. Jadi coba nanti di ini ya, tanyakan ke asisten kalian gimana cara mentitrasi yang baik, gitu ya, gimana ini itu ya. Jadi nanti karena itu juga akan bagian dari komponen penilaian ya. Jadi kinerja kalian di lab itu punya bobot yang sangat tinggi, ya. Jadi kalau kalian malas-malesan ya mungkin ini job desk-nya gimana antar anggota atau antar praktikan dalam satu grup gitu ya. Nah, mungkin akan dilihat apakah ada inisiatif mungkin atau gimana ya. Jadi itu juga masuk ke penilaian ya. Artinya misalnya nimbang semua gitu ya anggotanya gitu ya. Jadi itu nggak diharapkan ya. Artinya kerja di praktikum saya sangat banyak, sangat berat, waktunya juga terbatas gitu ya. Jadi artinya koordinasi atau pembagian job desk dan lain-lain itu sangat diperlukan. Nah, itu akan juga mungkin masuk di bagian penilaian yang akan dinilai oleh asisten dan dosen di pengampu plaknya tadi. Gitu ya. Oke, next ada pretest. Gitu ya. Itu mungkin nggak besar, bobotnya hanya sekitar 10%. Ya, nanti pretest ini pun juga ya tergantung asisten atau dosen di plaknya masing-masing ya. Mungkin bisa tulis, wawancara, atau bentuk yang lain. Ya, itu nggak ada masalah. Gitu ya. Mungkin selanjutnya ada laporan akhir ya. Jadi di laporan akhir ini punya bobot yang cukup tinggi ya, 20%. Dan nanti final exam atau response 1 and 2 gitu ya, itu punya bobot juga 20%. Ya, jadi kira-kira komposisinya seperti ini di dalam penilaian akhir praktikum kimia analisa. Ya, jadi
perhatikan baik-baik ya komposisinya. Jadi nanti jangan ada yang merasa, Pak, saya responsi 2 dapat 100 tapi kok nilainya nggak bagus gitu ya, mungkin gitu ya. Nah, ya mungkin kalian perlu ingat tadi gitu ya. Jangan-jangan praktikumnya kurang bagus gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Ya, untuk gradingnya standar, mungkin kalian juga udah tahu grading di UPN gitu ya. Mungkin grading ini dari A sampai E ini kan menurut aturan Pak Rektor ya seperti ini gitu ya. Artinya dapat A ya minimal 85 gitu ya. Nah, mungkin aja kalian bisa dapat C atau C plus itu kan karena apa tadi ya, mungkin anjloknya di praktikum 8 topik tadi gitu ya. Jadi tolong diingat-ingat. Jadi bekerjalah yang bagus gitu ya di dalam lab, karena itu activity kalian di dalam lab itu yang benar-benar dinilai gitu ya. Oke, jadi ini gambaran dari grading atau penilaiannya untuk jalannya praktikum kimia analisa. Oke ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, ini learning design saya. Ya, ada beberapa topik ya. Jadi praktikum kimia analisa ini nantinya kalian akan apa ya? Karena ini MBKM juga ya, dan dosen pengampu kalian tadi punya kewajiban yang cukup banyak tadi. Jadi aturan gitu ya di dalam plak itu saya serahkan ke masing-masing pengampu plak. Karena di sini nanti mungkin akan ada yang disesuaikan gitu ya dengan pengampu plaknya atau koordinator plaknya gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang nggak sama, tapi ada beberapa hal yang akan sama gitu ya. Oke, ya setiap plak itu dibagi 5 sampai 7 grup. Ya, ini saya juga pesan ke Bapak Ibu dosen pengampu, nanti tolong plaknya bisa dibagi 5 sampai 7 grup ya. Jadi karena tadi kenapa kok 5 sampai 7 grup? Karena jumlah mahasiswa tiap-tiap plak tadi berbeda. Ada yang 15 sampai 23 plak bahkan gitu ya. Jadi rasanya kalau dibagi 5 plak yang isinya 23 mahasiswa terlampau banyak dalam satu kelompok gitu ya. Jadi ya ini mungkin lebih ini ya, lebih nggak lebih banyak untuk satu kelompoknya. Ya, jadi 5 sampai 7 grup itu menurut saya mungkin ideal. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dosen untuk menyesuaikan di plaknya masing-masing gitu ya. Jadi pembagiannya seperti apa? Apakah akan urut NIM itu pun juga saya serahkan ke Bapak Ibu dosen kalian sebagai pengampunya gitu ya, pembagiannya, atau mau diacak lagi atau seperti apa itu nanti silakan kalian juga hubungi Bapak Ibu dosen pengampu kalian ya. Jadi itu hak prerogatifnya Bapak Ibu dosen pengampu kalian. Ya. Ya, ada 8 topik ya tadi yang saya katakan. Jadi bukan 7 tapi ada 8. Ya, topik yang pertama ada alat ukur, pengenalan alat ukur gitu ya. Jadi nanti seperti apa kita lihat. Ya, terus yang kedua ada kalibrasi. Nah, ini topik yang baru. Ya, dulu mungkin nggak ada topik ini. Tapi di semester kalian di angkatan 23 ini saya coba tambahkan satu topik kalibrasi gitu ya. Jadi nanti ini mungkin jadi topik yang baru di praktikum kimia analisa tahun ini. Ya, tapi mestinya nggak terlalu sulit ya. Saya hanya ingin mengetes dan kakak tingkat kalian atau asisten kalian juga mungkin akan belajar sekalian gitu ya. Artinya mungkin ada beberapa yang perlu dijawab dari topik ini ya. Jadi kalian belajar bareng-bareng, saya pun juga belajar bareng-bareng. Saya pun juga belum mengkalibrasi alat di lab gitu ya, yang ada di lab PPTK 1. Jadi nanti kita akan kalibrasi bareng-bareng ya. Saya, kalian, asisten nanti akan belajar gitu ya. Kita belajar bareng-bareng ya. Jujur aja saya juga belum tahu apakah alat yang kita pakai atau dulu-dulu atau dari dulu itu masih good or not gitu ya. Jadi kita nggak tahu. Oke ya. Jadi tenang aja. Saya juga nggak tahu jawabannya alat ini seperti apa. Kita akan belajar bareng gitu ya. Oke. Ada alkali asidimetri gitu ya. Terus ada permanganometri gitu ya. Ada iodo-iodimetri. Jadi 3 jenis ini, 3 literasi ini itu termasuk volumetri ya. Jadi ini volumetri semua ya. Jadi ada alkali asidi, ya permangano, ada iodo dan iodimetri. Jadi ini based on volumetric titration gitu ya. Nah, selanjutnya ada gravimetri. Nah, ini juga menarik gitu ya karena mungkin sampai nanti kalian praktikum PDTK pun ini juga dipakai gitu ya. Ada beberapa yang pakai nanti sistemnya atau prinsipnya gravimetri juga. Jadi kalian mungkin bisa ya sekarang mulai ini ya belajar serius gitu ya tentang gravimetri itu seperti apa. Ya, next. Nah, gravimetri nanti di dalam pelaksananya akan saya pecah gitu ya menjadi 2 waktu. Ya, gravimetri 1 and gravimetri 2. Jadi kalian
yang dapat topik gravimetri nanti akan jalan selama 2 minggu untuk topik yang sama, yaitu gravimetri. Gitu ya. Jadi ini pun juga baru mungkin di tahun kalian, di angkatan kakak kelas kalian tuh mungkin hanya 1 kali. Gravimetri itu satu minggu selesai gitu ya. Tapi di angkatan kalian saya coba untuk membuatnya menjadi 2 minggu. Ya, harapan saya, yang kalian lakukan nanti hasilnya mungkin sedikit atau bahkan kalau bisa jauh lebih baik daripada kakak kelas kalian. Ya, mungkin kalian bisa tanya nanti ke asisten atau kakak kelas kalian yang lain. Ya, gravimetri ini biasanya errornya cenderung besar biasanya, gitu ya. Nah, artinya kalau cenderung besar, kan ada something wrong di sini. Yang memang ya big problem itu ada gitu ya. Nah, saya ingin kalian bisa teliti karena ini adalah praktikum kimia analisa, analytical gitu ya. Sehingga sesuatu ini, semua topik ini harusnya teliti. Ya, semua topik ini dijaga ketelitiannya. Dari cara menghitung, menulis, ya dan lain-lain. Itu semua harusnya dijaga ketelitiannya. Ya, karena hitungan 0,01 gram saja impact-nya sangat besar. Gitu ya. Makanya saya berharap kalian teliti. Makanya tadi kenapa kok nilai praktikum itu sangat besar, bobotnya 50%. Karena ketelitian kalian akan dilihat ya. Jadi mungkin nanti kalau di plak saya salah satu tantangannya adalah itu ya, ketelitian ya. Ya, plak D dan G salah satunya mungkin tantangan terbesar kalian nanti penilaiannya adalah ketelitian ya. Jadi nanti ketelitian kalian akan mungkin tiap minggu nyetor masalah persentase gitu ya. Ya, jadi ya itu mungkin sudah akan dapat gambaran tiap minggu tuh nilai kalian berapa mungkin ya, nanti sistemnya seperti itu. Ya, karena kita di praktikum kimia analisa yang paling penting adalah ketelitian gitu ya. Jadi ketelitian di dalam mengukur dengan menggunakan beberapa ini semua kan pengukuran ya, measurement ya. Oke, ada nanti pengukuran juga menggunakan alat yaitu spektrofotometri ya, kita akan gunakan gitu ya. And the last nanti ada analisis kalsium dalam batu kapur. Ya, jadi nanti kalian akan menguji atau menganalisa berapa sih kadar atau kandungan kalsium di dalam batu kapur gitu ya. Jadi ini adalah kira-kira 8 topik yang akan kalian tempuh selama jalannya praktikum kimia analisa dalam 1 semester ini ya. Nah, itu. Oke. Ya, selanjutnya ada responsi. Ya, kalau responsi ini sudah saya singgung tadi, Bapak Ibu dosen kalian nanti akan yang membuat soalnya gitu ya. Tapi untuk responsi 1 ini kembali lagi ke plaknya masing-masing. Jadi bukan saya yang uji, tapi Bapak Ibu kalian yang akan menguji. Ujinya macam-macam, ini juga saya serahkan. Bisa tulis, lisan, wawancara, atau bahkan praktikum. Ya, silahkan. Jadi nanti Bapak Ibu dosen kalian akan membuat ujinya seperti apa. Jadi saya serahkan untuk responsi 1 ini ke masing-masing plak, haknya masing-masing plak. Bahkan dengan cara apapun gitu ya. Jadi untuk pelaksanaan di responsi 1 ini gitu ya. Jadi responsi 1 nanti silahkan kalian koordinasikan, konfirmasi ke Bapak Ibu dosen pengampu plaknya masing-masing gitu ya. Nah, untuk responsi 2 kita lakukan berbarengan satu angkatan dengan metode yang sama gitu ya. Jadi dengan waktu yang sama. Jadi responsi 2 semua plak semua ini sama semua satu waktu gitu ya. Tapi untuk responsi 1 tadi bedanya hanyalah itu saya serahkan ke pengampu plaknya. Jadi nanti nggak ada ini ya, nggak ada loh. Plak A gini, plak B gini, mungkin nggak ada ya, karena tadi ya sesuai kesepakatan di kita di awal ini ya. Jadi masing-masing plak akan membuat caranya sendiri untuk menguji kalian ya, karena tadi saya yakin Bapak Ibu dosen kalian kan juga perlu bertanggung jawab dengan kalian ya, sehingga ya yang tahu plak itu ya mungkin lebih tahu adalah Bapak Ibu dosen kalian. Mungkin kalau saya hanya tahunya plak D dan G mungkin gitu ya. Tapi mayoriti plak yang lain ya saya hanya sekedar tahu mungkin gitu ya, tidak tahu jalannya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin lebih fair atau lebih baik kalau untuk respon 1 itu memang yang uji adalah Bapak Ibu dosen kalian masing-masing gitu ya. Oke, hanya saja untuk waktu atau harinya nanti kita tentukan bareng-bareng ya. Memang harinya atau waktunya nanti akan ada di waktu yang mungkin hampir samaan gitu ya, dalam minggu yang sama gitu ya. Tapi untuk cara ngujinya aja yang beda gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu saya tekankan gitu ya ke kalian gitu ya. Dan mungkin ini juga Bapak Ibu dosen biar ini juga ya, biar prepare mungkin mulai minggu ini gitu ya. Akan nguji kalian dengan cara apa sih kira-kira gitu ya. Oke. Ya, jadi ini ya di dalam
praktikum tadi kalau kalian ingat itu sekitar 50% adalah praktikum dan 20%-nya adalah laporannya. Jadi laporan itu 20%, ya nanti akan dibagi 2-3 mahasiswa per kelompok, sehingga nanti akan ada 5 sampai maksimal 7 kelompok dalam satu plak gitu ya. Jadi nanti ini akan menjadi hak atau tanggung jawab dari Bapak Ibu dosen kalian ya untuk membagi kalian ya. Mau diacak, mau urut NIM, mau seperti apa itu saya serahkan gitu ya. Oke. Next ada ini gitu ya. Jadi setiap mahasiswa atau kalian itu akan nanti membuat laporan individual ya. Jadi laporannya bukan per kelompok tapi laporannya individu. Ya, jadi ingat-ingat laporannya individu bukan kelompok. Jadi tidak ada ya perwakilan kelompok yang mengumpulkan gitu ya. Oke, formatnya kalau saya nanti juga saya serahkan ke pengampu plaknya. Jadi Bapak Ibu dosen kalian nanti akan menemukan formulasi sendiri gitu ya. Tapi nanti akan saya guidance dengan format umumnya aja gitu ya. Jadi artinya format ini macam-macam soalnya gitu ya. Jadi ada yang mungkin mau ada yang diberi cover mungkin gitu ya, ada yang mau mungkin nanti intronya itu seperti ini, itu nanti haknya Bapak Ibu dosen kalian nanti gitu ya. Jadi mungkin nanti setelah ini atau mungkin dalam minggu-minggu ini Bapak Ibu dosen mungkin akan memberikan informasi ke kalian mungkin kalau sudah siap gitu ya. Jadi nanti akan diberikan tentang penyusunan format di dalam pengumpulan atau laporan akhir praktikum. Jadi bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi itu juga silakan nanti mungkin bisa beda-beda tiap plak artinya formatnya gitu ya. Tapi ada format yang umum yang memang mungkin perlu diikuti semua plak gitu ya. Tapi hanya saja format spesifiknya itu nanti kembali lagi di masing-masing plak dan masing-masing dosen pengampu kalian. Oke ya. Nah, ini tadi ya yang sudah saya ingatkan. Ya, jadi yang dilihat mungkin salah satunya adalah kuantitatif analisisnya ya. Ya, yang dinilai mungkin ini ya, knowledge, skill, and attitude di dalam 50% ini. Jadi mungkin nanti akan dilihat juga pengetahuan kalian seperti apa sih di dalam menjalankan praktikum. Siap enggak? Ya, jadi knowledge kalian tahu enggak misalnya? Oke lah, katakanlah gravimetri. Ada kelompok yang dapat awal gitu ya, di minggu ketiga atau keempat misalnya gitu ya. Padahal gravimetri itu kalau di kuliah teori atau kimia analisa teori mungkin nanti masih agak lama ya, mungkin di minggu ke-7 gitu ya, mungkin minggu ke-7. Nah, tapi itu kan sebenarnya nggak terlalu jadi masalah gitu ya. Kalau kalian mau sudah belajar duluan misalnya gitu ya, atau membaca yang beberapa referensi yang saya share nanti gitu ya. Jadi knowledge kalian gimana? Skill itu ya mungkin skill untuk mengoperasikan alat dan lain-lain gitu ya. Itu skill. Attitude ya sikap kalian selama di lab gitu ya. Apakah tadi mungkin banyak bercanda atau yang lain gitu ya. Jadi tolong dilihat ya. Jadi karena proporsinya sangat besar gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi juga adalah task management skill dan role atau job environmental skill-nya. Gitu ya. Jadi ya tadi pembagian kelompoknya, pembagian job desk-nya, pembagian ini ya gimana antar anggota tim dalam satu kelompok. Ya, karena saya lihat beberapa juga ya ada yang ngumpul terus gitu ya. Satu temannya nimbang semua, satu temannya buat rata semua gitu ya. Jadi itu yang aneh ya, artinya harusnya kan dibagi ya. Oh, saya bikin larutan standar. Oh, yang lain waktunya nimbang. Oh, yang ini waktunya membuat larutan apa misalnya gitu ya, larutan untuk atau memasukkan ini ke bulet dan lain-lain gitu ya. Misal gitu ya. Artinya job desk-nya ada pembagian yang seperti itu enggak? Atau bahkan sudah di plotting atau di planning enggak sebelum jalannya praktikum gitu ya. Karena sebisa mungkin job desk atau role ini sudah dibagi sebelum jalannya praktikum. Jadi tidak dadaan gitu ya. Apalagi kalian nanti akan dapatkan modul dan lain-lain yang bisa dibaca sebelum jalannya praktikum. Jadi sebenarnya nggak mendadak gitu ya. Sebenarnya bisa di-prepare dari jauh-jauh hari bahkan. Ya, jadi itu yang mungkin akan dinilai juga. Artinya kalau dadaan kan juga akan kelihatan ya. Skill kalian seperti apa, attitude atau knowledge-nya juga seperti apa. Pasti akan kelihatan gitu ya. Oke ya, jadi untuk itu yang perlu diketahui untuk semua plug ya, khususnya plug D dan G yang saya ampuh sendiri gitu ya. Jadi plug D dan G ini nanti cukupin ya harus menunjukkan karakter ininya ya dalam praktikum ini. Oke. Ya, ini timelinenya. Jadi di hari ini kita sudah lakukan gitu ya. Jadi kita lakukan secara sama-sama. Jadi kalian juga sudah melihat gitu ya. Jadi kita hari ini lakukan secara daring satu angkatan 12 plak. Ya, agendanya
adalah hanya pengenalan aja, gitu ya. Agenda kedua, kita langsung masuk ke praktikum minggu depan. Jadi kita langsung pengenalan alat ukur, metodenya daring, ya. Jadi pengenalan alat ukur ini daring, nanti akan dipandu oleh asisten via Zoom seperti ini minggu depan. Karena juga masih ada ini ya edaran dari Pak Rektor gitu ya untuk 2 minggu awal ini daring. Jadi kita daringkan ya. Jadi pengenalan alat ukur semua akan dapat, semua kelompok dapat dalam waktu yang sama. Ya, jadi semua plug dapat juga. Ya, jadi agendanya 12 sampai 16 Februari. Tergantung ya mengikuti jadwal praktikum kalian. Ya, jadi mengikuti jadwal praktikum kalian. Oke. Yang kedua nanti kalibrasi. Semua akan mengalami hal yang sama. Semua plug, semua kelompok dalam satu plug itu akan lakukan topik yang sama, kalibrasi. Jadi topiknya nggak berbeda-beda. Jadi di minggu ketiga nanti tanggal 19 sampai 23 Februari kita akan lakukan kalibrasi. Ya, jadi ingat-ingat sudah luring di kampus di lab PPTK 1. Ya. Jadi pada waktu kalibrasi ini kalian akan di-guidance oleh asisten atau lecturer kalian nanti tentang ya sedikit mengulas tentang topik 2. Ya, karena kalibrasi ini mau nggak mau kan sebenarnya juga akan berhubungan dengan alat ukur lagi gitu ya. Jadi nanti alat ukur yang kalian sudah di briefing secara daring di minggu kedua minggu depan nanti akan diulas lagi pada saat topik kalibrasi. Ya, jadi nanti kalibrasi juga asisten atau lecturer kalian akan memberikan tambahan lagi tentang pengenalan alat ukur. Ya, jadi mengulas lah intinya gitu ya. Jadi mengulas tentang pengenalan alat ukur. Oke ya. Jadi ini agenda 3 minggu awal ya. Next agenda di minggu keempat, nah ini baru mulai berbeda-beda untuk masing-masing anggota, masing-masing kelompok dalam satu plug. Jadi masing-masing kelompok dalam satu plug akan mulai berbeda-beda, mendapatkan topik yang berbeda-beda itu mulai minggu keempat, ya 26 sampai 1 Maret, 26 Februari sampai 1 Maret. Jadi masing-masing akan dapatkan topik yang berbeda-beda sesuai nanti pembagiannya dari Bapak Ibu dosen kalian masing-masing. Oke ya. Kelima nanti sama 4 sampai 8 Maret. 6 nanti kita akan 11 sampai 15 Maret kita lakukan. Ya, ke-7 18 sampai 22 Maret. Ya, setelah itu kita akan break. Jadi 7 minggu awal kita lakukan praktikum, setelah itu kita akan break. Ya, minggu ke-8 kalau kalian tahu kan juga sudah akan UTS, betul ya? Jadi tepat di minggu ke-8 kita UTS, jadi kita break. Jadi kita nggak ada praktikum agenda. Nah, kita akan lanjutkan lagi di tanggal 16 sampai 19 April. Ya, untuk masuk ke sini, ya. Jadi kita akan lanjutkan setelah Lebaran. Gitu ya. Terus kita lanjutkan lagi di tanggal 22 sampai 26. Ya, ada agenda lagi 29 April sampai 3 Mei. Ada praktikum mengganti. Jadi ini sudah selesai semua praktikum. Kalau kalian nggak ada halangan, mestinya ini juga nggak dilakukan. Tapi bagi yang ada berhalangan, ya, nanti kalian akan menggantinya di minggu ini ya, 6 sampai 10 Mei. Dan kalau kalian ada 2 kali praktikum nggak ikut, ya saya siapkan 2 minggu untuk menggantikan kalian inhal gitu ya. Jadi silahkan nanti juga kalau inhal kontak lecturer asisten kalian gitu ya untuk kira-kira kapan dijadwalkan inhalnya. Ya, boleh aja mau ngambil minggu ke-12 silahkan, minggu ke-11 silahkan. Nanti tergantung kesepakatan kalian dengan lecturer kira-kira seperti apa ini. Oke ya, jadi ingat-ingat ini agenda kita. Minggu ke-13 kita akan responsi 1. Tadi tanggal 20 sampai 24 Mei kita akan responsi 1. Ini yang membuat atau koordinir adalah ini ya, lecture kalian di masing-masing plug. Jadi tanggung jawabnya nanti ada di lecture kalian. Jadi nanti silakan juga dikoordinir. Enaknya seperti apa, bentuknya seperti apa, sehingga kalian bisa prepare gitu ya. Jadi responsi 1 setelah semua acara selesai. Jadi saya agendakan setelah semua acara selesai kalian baru diuji di responsi 1. Jadi bukan saya membagi acara atau membagi beberapa topik terus kalian baru responsi 1. Ya, saya berharap kenapa seperti ini? Saya berharap kalian tahu semua topik sehingga kalau diuji ya kita ini ya lebih fair. Artinya semua juga bisa belajar yang sama, saling sharing dan lain-lain gitu ya. Itu mungkin rasanya lebih bagus daripada saya tengah-tengah harus memberikan responsi gitu ya. Oke ya, jadi setelah semuanya melaksanakan praktikum dan melaksanakan inhal, kita akan lakukan responsi 1. Ya, responsi 2-nya akan saya jadwalkan tanggal 25 Mei, hari Sabtu. Jadi hari Sabtunya 25 Mei itu kita akan coba lakukan responsi 2 di kampus gitu ya. Dalam waktu yang sama, 1 hari yang sama, jam yang sama untuk semua plug, 12 plug gitu ya. Kita akan lakukan di tanggal 25 Mei. Jadi kira-kira ini
jadwal kita selama 14 minggu atau 14 kali pertemuan di praktikum kimia analisa. Jadi cukup padat, gitu ya. Jadi siapkan stamina kalian, gitu ya. Karena ya kita seperti estafet mungkin gitu ya. Jadi rasanya padat dan ya saya berharap kalian bisa mengerjakannya dengan bagus, gitu ya. Ya, semoga inilah ya dapat mengikuti dan bisa dipadukan dengan mata kuliah teori kimia analisa. Ya, ya saya berharap seperti itu. Jadi sehingga ketika dapat teorinya, syukur-syukur kalian bisa tanyakan atau bahas di kelas dan atau sebaliknya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ya kenapa kok kita juga praktikum di waktu-waktu itu ini ya. Jadi mengingat ada keputusan bersama ya, ada Menteri Agama, Pan-RB dan Ketenagakerjaan, gitu ya. Ya, ini ada jadwal libur nasional dan cuti bersama ya. Jadi selama jalannya kita praktikum 1 semester, nanti kita aja udah kepotong ini ya. Jadi kita sudah kepotong cuti bersama ini ya. Jadi tanggal-tanggal ini sudah kita kepotong. Ya, selanjutnya kita juga kepotong di cuti bersama di tanggal-tanggal ini ya. Besok Jumat aja kita udah kepotong gitu ya. Ya, baru masuk seminggu aja udah langsung cuti bersama gitu ya. Nah, jadi ya waktu-waktu inilah kenapa saya sediakan 2 minggu untuk kita inhal karena nanti ada 2 plak bahkan ada beberapa plak ya mungkin yang juga bahkan dalam 2 minggu itu inhalnya ya bukan inhal ya kena libur cuti bersama atau libur nasional itu ya 2 minggu gitu ya. Ya, ada yang seperti itu mungkin gitu ya beberapa plak nanti. Nah karena psikonya seperti itu ya saya coba berikan space 2 minggu untuk plak yang berhalangan itu inhal gitu ya untuk melaksanakan praktikum penggantinya di minggu ke berapa tadi 12-13 ya. Oke ya, jadi kira-kira itu. Ya, jadi mengingat ini. Dan kalau yang kita lakukan hari ini dan minggu depan itu karena ada edaran dari Pak Rektor gitu ya. Jadi edaran yang meminta kita gitu ya, menyarankan kita untuk praktikum itu bukan praktikum ya, perkuliahan itu dilaksanakan secara daring gitu ya. Oleh karena itu minggu pertama hari ini yang kita lakukan ini dan minggu depan pengenalan alat ukur itu kita lakukan secara daring gitu ya. Oke ya, tapi saya berharap meskipun daring tidak mengurangi esensi atau substansi dari praktikum kita. Gitu ya. Oke. Ya, kalau lancar topiknya mungkin akan seperti ini. Ya, ini mungkin ada beberapa kelompok dalam beberapa plak yang memang kalau topiknya lancar kira-kira ya pembagian topiknya seperti ini gitu ya. Itu kalau lancar gitu ya. Jadi urut dari awal sampai akhir kira-kira seperti ini. Tapi tadi yang warna-warna kuning ini itu kan tergantung dari masing-masing kelompok gitu ya. Jadi yang warna hijau ini sama, semua kelompok dalam satu plak akan menjalankan atau mengerjakan topik yang sama. Gitu ya. Ya, yang hanya warna-warna kuning ini yang berbeda-beda. Kenapa hijau ini harus dilakukan oleh semua kelompok dalam satu plak? Karena ini adalah dasar. Ya, ini adalah basic sebelum kita melangkah ke semua topik. Sebenarnya nggak lucu kan ya? Kalian jalan gravimetri tapi nggak tahu alat ukur apa. Itu kan nggak kurang bagus rasanya gitu ya. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang perlu kita ini. Apalagi topik kalibrasi ya. Rasanya juga nggak menarik. Kalau permanganometri tiba-tiba kalian ngomong something, ada error dan lain-lain, kalau kita belum melakukan kalibrasi. Gitu ya. Jadi semua ini saya berharap akan jadi pembahasan yang menarik ketika kalian nyusun laporan. Jadi mungkin laporan ini saya berharap tidak seperti laporan yang ya kakak kelas kalian gitu ya. Saya berharap laporan kalian lebih menarik gitu ya. Karena kalian akan dikenalkan dulu dengan hal-hal yang basic di awal. Ya, tidak langsung kita ngegas alkalimetri atau ngegas gravimetri dan lain-lain gitu ya. Kita pelan-pelan aja. Ya. Jadi 2 topik awal ini saya rasa perlu kalian dapatkan dulu untuk semua kelompok. Kita samakan semuanya gitu ya. Kira-kira alat yang di lab itu bagus enggak? Kalian paham nggak fungsinya? Kalian paham nggak cara menggunakannya, memegangnya, dan lain-lain? Karena saya amati beberapa juga dalam memegang alat, mengoperasikan alat, dan lain-lain itu masih kurang, gitu ya. Oleh karena itu saya berharap adanya pengenalan dan kalibrasi ini ya bisa membuat kalian atau bahkan mendukung kalian 50% itu sudah bagus nilai di praktikum topik-topik ini. Ya, jadi kita fair aja. 50% itu biar bagus gimana caranya? Ya mungkin 2 topik ini harus saya letakkan di awal. Ya, kalau dapat topik calibration atau interjection di akhir kan juga kurang menarik ya. Semuanya sudah dilalui, tapi ini paling akhir gitu ya. Loh, artinya kalian sudah tahu kan, semua alat sudah dipegang gitu ya. Semua alat sudah dipegang, semua alat sudah tahu, tapi baru
beritahu di akhir. Rasanya kurang pas. Kalau saya ya, makanya saya coba rubah. Itu saya letakkan di awal, di minggu depan kita akan ketemu semua. Gitu ya. Oke, ya. Kira-kira seperti itu. Ini kalau lancar. Ya. Ya, kenapa kalibrasi perlu? Ya ini ya, tujuannya kita ingin tahu apakah alat itu appropriate or not gitu ya. Jadi karena semuanya berbasis volumetri yang kita pakai. Ya, majority volumetri ya. Jadi 80-90% praktikum kali ini adalah volumetri. Ya, semuanya berbasis volume. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya, kita harus ukur dulu atau kalibrasi dulu gitu ya. Itu yang mungkin belum pernah dilakukan. Ya, yang kita ukur nanti mungkin ada 3 alat yang utama di dalam proses praktikum kimia rasa. Ada bulet, ada pipet volume, dan ada labu ukur, gitu ya, volumetric flash, gitu ya. Jadi nanti kalian akan mengukur 3 alat ini. Ya, ini adalah alat utama ya, yang akan kalian selalu pakai mungkin di dalam 8 topik tadi, gitu ya. Mungkin akan ketemu terus. Makanya kita harus ukur nih, gitu ya. Jadi nanti diingat-ingat alat ukurnya, misalnya errornya seberapa atau ada masalah apa, diingat-ingat yang baik. Ya, karena itu mungkin akan jadi ya pegangan kalian selanjutnya untuk menempuh sisa topik tadi. Oke ya, oke. Next ya, ini hanya sekedar saya share ya, percobaannya kira-kira seperti ini, simple gitu ya. Jadi nanti kalian akan mengambil data dan mengisi data-data ini gitu ya. Nah, untuk nominal yang kosong ini nanti akan dipandu oleh asisten dan Bapak Ibu dosen kalian ya. Jadi ikuti arahan dan panduan Bapak Ibu dosen kalian. Jadi yang 10 mili ini mungkin sifatnya wajib ya, mandatory. Yang ini 2 ini opsionalnya tapi dari Bapak Ibu dosen kalian. Jadi kalian akan lakukan 3 kalibrasi. Jadi nanti tolong kalian juga minta, Pak, Bu, saya pakai volume berapa ya? 100 mili mungkin atau 250 mili dan lain-lain. Silahkan nanti dimintakan ke Bapak Ibu dosen kalian ya. Jadi nanti kalian mengikuti. Jadi mungkin satu plak beberapa kelompok itu bisa beda-beda. Ya, jadi diikuti tapi minimal semua kelompok itu mendapatkan 3 volume yang berbeda. Ya, jadi kita akan kalibrasi. Makanya tadi saya bilang kalian di awal, kalau saya pun juga akan belajar gitu ya. Jadi bukan hanya kalian ya. Jadi saya pun juga akan belajar untuk mengetahui alat-alat yang ada di lab kita, khususnya PPTK 1, itu kalau kita kalibrasi hasilnya seperti apa sih? Gitu ya. Jadi kita akan kalibrasi sama-sama. Nanti saya juga akan ngecek juga gitu ya. Jadi kalau kalian tanya saya apakah bagus atau enggak, saya nggak bisa menjawab ya. Jadi nanti kita akan jawab bareng-bareng ya, secara kumulatif dari satu angkatan gitu ya, dari 12 plat gitu ya. Jadi kita akan jawabnya bareng-bareng. Oke. Ya, di sini nanti yang penting kalian ukur itu adalah 3 ya, rata-rata observasi gitu ya. Ada standar deviasi atau simpangan baku dan ada error. Ya, nanti kita akan tahu masing-masing alat misalnya 10 mili, errornya berapa persen sih? Oh, ada alat lagi 50 mili, errornya berapa persen sih? Ya, jadi kita akan mungkin kita kejar 3 nilai ini ya. Jadi nanti saya berharap kalian bisa melaporkan ke saya alat mana ya. Artinya mungkin ada beberapa alat yang mungkin sudah kurang layak kalau kita gunakan secara volumetri mungkin gitu ya. Nah, itu yang saya berharap kalian bisa menjawab atau memberikan jawabannya ya di dalam jalannya praktikum di minggu ketiga. Ya, jadi itu silahkan nanti dilabeli, silahkan misalnya memberi label A, B, C, D silahkan gitu ya. Nanti kan hasil report mingguan kalian ini atau hasil report atau final report kalian ini kan kita tahu, oh untuk yang A ini errornya sekian persen ya. Mungkin error ini karena apa? Nanti saya bisa tahu juga gitu ya. Kira-kira alat ini seperti apa sih kondisinya gitu ya. Oke ya. Next. Nah ini kira-kira jadwal kita ya. Di minggu ini kita sudah lakukan ini ya secara online ya. Jadi kita sudah penjelasan secara online. Ini kalau 5 kelompok ya. Ini saya misalkan satu plak 5 kelompok. Tapi nanti mungkin ada satu plak yang 7 kelompok ya. Nanti silahkan Bapak Ibu dosen untuk menyesuaikan ya. Jadi ini saya hanya memberikan gambaran untuk satu plak yang mungkin jumlah kelompoknya itu 5. Karena mayority plak itu mungkin 5 kelompok gitu ya. Jadi karena tadi ya sekitar 8 sampai 10 plak itu membernya 15 students gitu ya. Jadi makanya di sini saya beri contoh mungkin ini ya yang jumlah plaknya itu dipecah menjadi 5 gitu ya. Nah, mungkin ini ya. Jadi nanti ada ya kira-kira ada ini kayaknya topiknya tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi kira-kira ada ya 1 itu untuk alkali LHG, 2 itu untuk permangano, 3 untuk iodi, 4 itu untuk gravimetri 1,
itu untuk gravimetry itu, gitu ya, 6 itu untuk spectrophotometric analysis, and 7 for analysis of calcium in limestones, gitu ya. Jadi ini kira-kira pembagian ini pun juga saya lagi-lagi kembalikan ke Bapak Ibu dosen. Mau diacak pun juga nggak masalah. Karena pada hakikatnya kalau 7 kelompok pun juga semuanya akan dapat, gitu ya, dengan nggak ada yang sama, gitu ya, untuk tiap minggunya. Jadi nanti silakan ini ya, dikonfirmasi juga ya ke Bapak Ibu dosen pengampu plaknya, gitu ya. Nah, kira-kira jadwalnya akan seperti ini. Di minggu ke-11, 12 nanti akan ada inhal atau praktikum pengganti, gitu ya. Yang memang tadi ya, bukan hanya case-nya untuk yang nggak bisa atau sakit, gitu ya, tapi case-nya mungkin tadi ya, juga karena ada beberapa plak yang terpotong karena hari libur nasional atau cuti bersama, gitu ya. Jadi mungkin ada case-case yang seperti itu. Jadi saya siapkan 2 minggu ini untuk penggantinya, gitu ya. Oke. Ya, dan ini pembagian asistennya ya. Mungkin ini untuk Bapak Ibu dosen kalian yang mungkin lebih perlu, gitu ya. Jadi nanti asisten 1 kemarin sudah saya bagi Bapak Ibu dosen, gitu ya. Jadi asisten 1 itu akan menghandle 3 topik. Asisten 2 saya khususkan untuk menghandle gravimetri. Jadi nanti akan ada asisten 2 itu yang memang khusus gravimetri. Ya. Dan tentu saja keresahan yang Ya, jadi itu konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan agar ini membangun integritas yang baik. Ya, jadi itu asisten 2 nanti akan menghandle pure gravimetri. Ya, jadi spesialis, dia akan spesialis gravimetri, nggak menghandle topik yang lain. Sedangkan asisten 3 itu akan menghandle sisanya ya. Topik 6 dan 7, kalian akan bertemu asisten 3. Ya, jadi kalau kalian tadi sudah lihat listnya yang saya tampilkan di awal dan kalian aware, yaitu sebenarnya sudah menentukan ini ya, siapa asisten 1, 2, dan 3. Ya, jadi ya, kalau tadi kalian sudah lihat, mungkin sekarang sudah tahu ya. Asisten 1, 2, 3 itu siapa. Gitu ya. Oke ya, jadi kira-kira itu gambarannya ya. Jadi mungkin sekarang, oh besok saya akan ketemu siapa gitu ya. Berarti tahu ya. Jadi silakan dilihat lagi. Oke, ini gambarannya. Ya, Bapak Ibu dosen nanti juga bisa ngecek lagi gitu ya. Asisten 1, 2, dan 3-nya siapa? Karena topiknya mereka berbeda-beda. Jadi ini saya coba plotting berdasarkan ini ya, keahlian ya, semacam keahlian, expertise-nya gitu ya. Jadi nanti akan mengarah ke situ gitu ya. Oke. Ya, untuk gravimetri kenapa kok kalian saya pecah jadi 2? Karena pertama, untuk menyaring ini kita butuh waktu ya sampai benar-benar filter itu ini ya bersih gitu ya. Jadi ini butuh waktu yang mungkin cukup lama ya, apalagi nanti juga akan dicuci atau diidentifikasi dengan adanya GN3 sampai warnanya bening ya. Jadi untuk tidak keruh atau bening itu biasanya lama. Dan ini yang biasanya ya di shortcut gitu ya. Artinya ya langsung aja. Padahal kalau dilihat warnanya masih cenderung keruh. Nah, karena ini tuh sangat lama dan mungkin 1 kali pertemuan tuh nggak cukup gitu ya. Kalau kita amati atau saya amati dari ya beberapa kali praktikum gitu ya. Ya, dan ini pun juga menyebabkan error yang cukup besar gitu ya. Ya, saya coba tadi ya akhirnya pecah ini menjadi 2 kali pertemuan. Jadi kalian kalau nggak selesai nggak masalah, nggak harus cepet-cepetan ya. Jadi nggak selesai nggak masalah, bisa di-keep, disimpan. Nanti minta tempat penyimpanannya ke asisten kalian. Ya, kemarin asisten kalian juga sudah saya beritahu untuk apa ya, semacam menyediakan tempat untuk menyimpan kalian. Jadi dilabeli, simpan, dilanjutkan minggu depan. Oke ya, jadi masing-masing asisten kalian mestinya sudah paham gitu ya. Jadi nggak harus sama, misalnya dalam 1 plak topiknya sama gitu ya. Nggak harus sama-sama selesai sampai step mana tertentu, enggak. Silahkan kalau mau stepnya selesai sampai misalnya nyuci ini gitu ya, pakai air hangat, ya sampai sini bisa selesai. Bahkan kalau sampai sebelum ini waktunya habis ya sudah cukup, nggak masalah. Gitu ya. Dan di sini nanti mungkin agar cepat juga saya coba berikan pompa vakum untuk nyuci ya. Mungkin dulu belum pernah mencoba pakai pompa vakum ya. Di angkatan kalian ini saya coba tambahkan pompa vakum dengan menggunakan corong buzzer gitu ya. Jadi agar penyaringannya lebih cepat. Jadi kalau kita nyaring dengan cara biasa dengan corong gitu ya, corong diberi kertas saring itu sangat lama. Sekarang saya coba fasilitasi kalian dengan memberikan pompa vakum. Ya, harapan saya hasilnya lebih bagus, lebih pure, lebih cepat gitu ya, dan lain-lain. Ya, jadi sebenarnya kalau kalian nggak sampai bersih dan
hasilnya masih errornya cukup tinggi, sebenarnya ada yang salah dengan 2 kali kita atau saya berikan waktu untuk gravimetri, gitu ya. Pastikan hasilnya bagus dan dikonfirmasi ke asisten ataupun dosen kalian. Sudah bening belum dan lain-lain gitu ya. Oke ya, jadi itu yang mau saya ingatkan. Dulu-dulu memang ya errornya cenderung besar di topik ini, gitu ya. Sehingga ini coba saya evaluasi dan ya tadi ya termasuk salah satunya memberikan kalian fasiliti berupa ini ya pompa vakum agar kita usahakan bisa lebih cepat dalam menyaring. Jadi kadang-kadang hanya 1 kali mencuci aja nunggu sampai turun airnya atau filtratnya gitu ya dari kertas saring menggunakan corong biasa itu sangat lama, bisa lebih dari 15 menit gitu ya. Itu hanya 1 kali pencucian. Rasanya kan itu sangat lama ya. Padahal praktikum kita sangat-sangat cepat, 170 menit. Ya. Itu yang mungkin menurut saya oke lah kita coba pecah jadi 2 kali pertemuan gitu ya. Jadi di 1 minggu tertentu besok jangan heran kalau akan ada 2 tim yang jalan praktikum gravimetri ya. Mungkin 1 tim ada yang dapat gravimetri 1 tim ada yang dapat gravimetri 2. Ya, tenang, mungkin nggak akan berbenturan gitu ya. Jadi masih bisa jalan. Oke ya. Oke, itu gambarannya kenapa ini. Jadi ini tadi masalah pembagian asisten ya. Jadi kalau asisten dengan 5 kelompok dalam 1 plak mungkin membaginya akan seperti ini kalau kalian ketemu. Kalau ini juga nanti lecture kalian membaginya seperti ini ya, urut seperti ini. Mungkin lecture kalian bisa acak aja, 1, 3, 5 ya, itu tergantung lagi ya. Lagi-lagi saya membebaskan atau memberikan kepercayaan ke lecture kalian untuk membagi kalian. Ya, jadi lecture kalian nanti haknya banyak ya. Tadi karena sesuai di awal tadi tanggung jawab lecture di masing-masing plak ya cukup tinggi gitu ya. Jadi membagi kelompok, membagi urutan agenda itu nanti ya saya serahkan ke masing-masing lecture kalian. Tapi kalau mungkin urut, nantinya asisten kalian akan seperti ini ya. Jadi asisten 1 itu mungkin akan ini seperti ini gitu ya. Sedangkan asisten 2 mungkin nanti akan seperti ini gitu ya. Letaknya kalau itu misalnya urut gitu ya dan asisten 3 akan mengisi sisanya. Gitu ya. Jadi kira-kira gambarannya itu seperti ini. Kalau itu kita gunakan 3 asisten dengan 5 kelompok per plak gitu ya. Nah, untuk 6 dan 7 kelompok nanti Bapak Ibu dosen juga bisa menyesuaikan lagi ya karena jumlah membernya tadi ada yang sampai 23 kalau nggak salah gitu ya. Itu kan cukup banyak gitu ya. Oke. Ya, jadi ini adalah gambaran ya tentang pembagian asisten juga ya. Jadi nanti asisten kalian akan ketemu dengan siapa di minggu berapa ya silakan dipantau ya atau membuat janji ya, jadi appointment gitu ya dengan asisten kalian untuk misalnya pretest atau apa atau bahkan langsung pretestnya dengan lecture ya mungkin aja nanti terjadi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke ya, jadi ini gambarannya. Next, ya ini tentang penyusunan laporan akhirnya ya. Jadi di penyusunan laporan akhirnya itu saya berharap nanti ada abstrak ya. Jadi di abstrak itu kalian berikan jumlah katanya itu maksimal 250 kata ya. Jadi ada abstrak yang mencerminkan isi dari awal pendahuluan sampai result and discussion ya. Tolong dicantumkan, disimpulkan, bukan disimpulkan ya, diringkas lah gitu ya, di summary gitu ya, di summary. Ya. Oke. Ada introduction gitu ya. Jadi tolong ini juga diperhatikan ya. Untuk semua plak saja gitu ya. Saya berharap introduction itu enggak hanya apa yang tertulis di modul kalian salin ya. Saya berharap kalian bisa kembangkan, buat lagi karena itu akan dinilai di laporan akhir. Jadi tidak kopas apa yang ada di modul sehingga jadi laporan akhir kalian. Tolong dikembangkan sesuai referensi yang mungkin nanti juga saya berikan. Ya, jadi bebas, buat sendiri. Ya, lepas. Tapi kalian bisa selama pembuatan tadi bisa komunikasi atau konsultasi dengan asisten dan lecturer-nya. Ya, jadi silakan. Yang kedua ada material methods or methodology. Jadi kalian akan membuat metodologinya, gitu ya. Nah, dan ini pun juga tadi saya serahkan ke Bapak Ibu dosen kalian. Mau membuatnya seperti apa? Mungkin bahkan ada yang menginginkan hanya diagram alir misalnya. Mungkin ada yang menginginkan ya bentuknya paragraf aja misalnya. Mungkin ada yang menginginkan ya itu kalau ini mengikuti ya, artinya mengikuti format yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen kalian. Jadi silakan juga nanti diikuti Bapak Ibu dosen kalian maunya seperti apa. Apakah cukup diagram alir aja tanpa ini ya, tanpa teksnya atau paragrafnya, atau only paragraf, atau paragraf and flowchart. Ya, saya nggak ada masalah. Artinya
Yang penting kan semuanya juga akan jelas dan bahkan bisa dimengerti gitu ya tentang metodologinya. Gimana sih metodologi dalam pelaksanaan praktikum topik ter-X gitu ya misalnya gitu ya. Nah, yang jelas hanya itu. Oke ya. Ada research and discussion, jadi kalian membuat pembahasan, ya bahaslah dengan bagus, tadi sudah saya wanti-wanti, atau saya berikan warning gitu ya, kalian bisa membahasnya sesuai apa yang kalian dapatkan, dengan tentunya juga dengan referensi atau literatur yang sudah saya share nantinya. Ya, jadi artinya tidak hanya sekedar ngomong didapatkan kadar misalnya ini sekian persen atau sekian ppm atau sekian miligram per gram atau apa gitu, tidak hanya seperti itu. Jadi nanti kalian juga silahkan bahas pembahasannya. Kira-kira menurut teori itu tuh dapat segini tuh harusnya seperti apa atau gimana gitu ya. Nah, tolong intensitasnya diskusi dengan asisten dan lecturer itu dijaga. Ya, karena mungkin yang bisa ngoreksi laporan kalian. Karena kalau laporan kalian bagus kan lumayan ya, 20% kan bisa langsung utuh gitu ya, bisa full gitu ya. Nah, kalau laporan kalian jelek kan juga mengurangi tadi ya. Ya, jadi tolong dijaga, ditanyakan kalau mau diskusi gitu ya. Jadi kalau saya welcome aja dengan semua plug bahkan gitu ya. Jadi silakan aja pada dasarnya nggak ada masalah. Ya, jadi kalau mau diskusi ya oke aja ya. Tapi yang utama mungkin dengan lecture di masing-masing plugnya gitu ya yang sebagai penanggung jawabnya tadi. Oke ya. Terakhir ada conclusion ya. Jadi conclusion ini juga only ya. Jadi kalau ini saya request ke kalian, ini hanya merangkum only ini, research and discussion, not intro, material and research discussion. Jadi kalau abstrak itu semuanya, semua part ini kalian summary. Tapi kalau conclusion itu only research and discussion, ya. Jadi tolong dibedakan antara conclusion and abstrak. Conclusion bebas, kalian mau 2 paragraf, 1 paragraf, mau 3 paragraf enggak masalah. Ya, bebas. Tapi kalau ini saya hanya request 1 paragraf dengan jumlah katanya sekitar maksimal ya 250 kata. Itu sudah banyak. Saya rasa kalau kalian ngomong aja atau nulis aja 250 kata itu ya mungkin sudah hampir setengah atau bahkan 3/4 halaman gitu ya, sudah cukup banyak lah gitu ya. Jadi artinya kalau kita ketik nanti kalian bisa nyoba di Word gitu ya, itu aja sudah banyak. Apalagi ini ditulis tangan gitu ya, rasanya sudah cukup banyak gitu ya. And the last part untuk praktikum final report-nya adalah references. Ya, references ini juga tergantung Bapak Ibu dosen kalian menginginkannya seperti apa stylenya. Mungkin bisa apa, American Psychological Association, bisa IEEE, bisa Harvard Styles, bisa apa ya, itu tergantung Bapak Ibu dosen kalian. Maunya apa? Numeric or alphabetics. Itu saya bebaskan. Ya, nanti kesesuaian dengan kesepakatan Bapak Ibu dosen kalian. Gitu ya. Jadi karena mungkin masing-masing dosen itu punya pertimbangannya ya di dalam menentukan kira-kira reference style apa sih yang memang enak atau gampang untuk dikoreksi dan lain-lain mungkin gitu ya. Jadi kalau saya seperti itu ya monggo Bapak Ibu dosen nanti untuk bisa menyesuaikan masalah ini gitu ya. Jadi kira-kira ini adalah gambaran umum tentang apa yang perlu ditulis atau ada di dalam laporan akhir praktikum kimia analisa gitu ya. Jadi ada abstrak, intro, material method or methodology gitu ya, research and discussion, conclusion, and the last part is references gitu ya. Jadi ini gambaran umum aja ya. Format detailnya atau spesifiknya nanti kembali lagi ke masing-masing plug. Nanti seperti apa ya silakan mungkin mulai keluar atau setelah selesai Zoom ini bisa mulai gerilya gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu dosennya sendiri yang gerilya ke kalian gitu ya. Saya nggak tahu nanti arahnya seperti apa. Ya, tapi saya berharap ada 2 arah ya, interaksi 2 arah antara lecture dengan kalian ya sebagai studies or praktikan gitu ya. Oke, itu ya. Ya, nanti ini saya bekali kalian di dalam menyusun laporan akhir praktikum. Saya bekali kalian dengan beberapa referensi ya. Yang pertama ada buku. Ya, ini ada buku ini ya, Brian ya. Jadi ini saya bekali. Jadi nanti saya berharap kalian bisa menggunakan ini sebagai salah satu referensinya di dalam menulis laporan akhir praktikum kimia analisa. Jadi ada Basic of Analytical Chemistry and Chemical Equilibrium. Ya, jadi buku ini bisa kalian pakai di kimia analisa dan bahkan mungkin semester depan katakanlah gitu ya setelah kimia analisa. Jadi mungkin tidak hanya sebatas di praktikum kimia analisa ataupun mata kuliah teori kimia analisa. Gitu ya. Selain satu buku saya bekal lagi dengan buku yang lain ya. Jadi ada bukunya Ulf Regen gitu ya. Jadi ini buku juga bagus gitu ya. Jadi tahunnya masih baru. Jadi saya bekali kalian dengan buku-buku yang baru-baru ya, baru kemarin dirilis gitu ya. Jadi saya akan bekali kalian. Harapan saya laporan praktikum kalian ya tidak sepele lah ya.
Ya, saya berharap laporan kalian ya cukup naik kasta lah gitu ya. Jadi saya berharap nggak sepele gitu ya, nggak hanya sekedar ini persentasenya sekian, udah error sekian, tapi nggak ada apa-apanya gitu ya. Itu ya masalah ketelitian tadi juga ada dibahas di buku-buku yang saya share ini. Jadi ketelitian atau kita ngukur repeatability dan lain-lain itu ada semua. Nanti silakan dibaca gitu ya. Termasuk tadi kalau error function-nya itu apa aja gitu ya. Ya, ada lagi buku dari ini ya, Gary J. Christian gitu ya. Jadi ini buku yang cukup lama tapi ini sekitar 2013 tapi masih sangat bagus gitu ya. Jadi ini bisa kalian pakai juga untuk pembahasan dan lain-lain. Khususnya nanti mungkin masalah instrumentasi karena kita akan ada topik UV-Vis ya, spektrofotometri. Jadi buku ini cukup bisa membantu kalian di dalam menjelaskan kira-kira hasil kalian cek itu tuh sebenarnya bagus, jelek, atau seperti apa? Absorbansi seperti apa sih yang dikatakan bagus? Gitu ya. Panjang gelombang yang kalian dapatkan itu sudah realistis belum sih misalnya gitu ya? Atau panjang gelombang kalian ini enggak bahkan sudah di luar nurul gitu ya. Ya misalnya gitu ya. Jadi ya saya berharap itu ada ya enggak sekedar nulis ya ininya enggak linear R kuadratnya dari kurva kalibrasi sekian gitu ya. Itu enggak sekedar itu gitu ya. Saya berharap kalian bisa lebih dari itu di dalam membuat pembahasan ya, bukan seperti itu yang sebenarnya saya mau untuk laporan akhir praktikum ya. Ini khususnya plug D dan G saya ingatkan ya, yang saya handle sendiri gitu ya. Jadi plug D dan G ya mungkin ini warning keras gitu ya, kalau saya berharap laporan akhir praktikumnya nggak sekedar itu gitu ya. Oke ya, selanjutnya saya bekali lagi dengan buku lagi, ini bukunya Prof. Scott Douglas gitu ya. Jadi ini buku yang cukup bagus gitu ya. Jadi ini juga baru 2022, tebel buku ini. Kalau kalian nanti mau ya bisa ke ruangan saya untuk saya tunjukkan gitu ya. Jadi bukunya tebel, buat melempar orang aja cukup lumayan bikin pusing mungkin gitu ya. Apalagi dibaca gitu ya. Ya. Jadi ini bukunya tebel. Jadi saya berharap ini mungkin dari 3 buku tadi di awal mungkin buku ini paling tebel gitu ya. Jadi buku ini sangat-sangat bagus kalau kalian baca ya, mungkin akan sangat terbuka pemikiran kalian nanti. Jadi artinya, oh permanganometri, apa permanganometri cuma hanya seperti itu? Apa nggak ada aplikasi yang bagus dari permanganometri ini? Gitu ya. Misalnya, apa permanganometri ini nggak ada hubungan dengan tertentu, misalnya untuk ini dan itu gitu ya. Nah itu mungkin nanti bisa ada di sini ya, ada di fundamental ini ya. Jadi namanya aja fundamental ya, dasar. Makanya saya juga berharap dasar-dasarnya ini kalian pegang dengan kuat dulu sebelum kita melangkah ke yang lebih jauh. Ya, jadi mungkin beberapa kalian bahkan yang 2-3 ini kan beberapa sudah ada ikut saya ya kalau nggak salah yang untuk RE ya. Jadi rasanya kan sudah sedikit belajar ya. Penting nggak sih kira-kira gitu ya. Oke ya, yang lainnya nanti bisa mengikuti ya, saya berharap. Oke, ya. Nah, selain itu saya juga bekali kalian dengan video ya. Ini gambaran aja. Jadi nanti ini sebenarnya video yang lama, ada 7 topik ya. Tapi nanti akan saya coba berikan lagi video yang baru. Nanti akan saya share di grup dan mungkin nanti yang membagikan adalah lecturer kalian atau asisten kalian gitu ya. Jadi nanti akan saya share video yang baru. Nanti akan dikompilasi atau nanti aktornya itu adalah asisten kalian. Video yang baru saya berharap kalian nanti lihat betul-betul karena di situ mungkin akan cukup banyak beberapa perubahan ya. Jadi mungkin beda dengan yang ada di sini sementara ini. Ya, tapi saya berharap nanti ya itu bisa membantu kalian atau sangat-sangat membantu kalian di dalam jalannya praktikum. Sehingga bisa waktu itu bisa efisien, efektif ya. Artinya kesalahan juga saya berharap bisa diminimalisir ketika jalannya praktikum. Jadi harapan saya banyak. Makanya ya nanti sebelum minggu ketiga saya usahakan coba share video itu ke kalian ya. Harapannya agar praktikum kalian bisa lebih real. Artinya sebelum kalian jalannya praktikum bisa melihat dulu. Oh, nanti saya akan menimbang. Oh, nanti saya akan ini. Oh, besok teman saya role-nya harus seperti ini. Saya bagi job desk-nya dari sekarang misalnya. Saya berharap itu semua sudah dipikirkan ketika sebelum jalannya atau terjun di praktikum kimia analisa ya. Oke ya, jadi harapan saya bikin video seperti itu. Karena kasihan kakak kelas kalian gitu ya atau asisten kalian ya. Jadi sudah rela itu ya membuat video ya. Jadi nanti kita berharap ada yang dirubah atau disempurnakan gitu ya dari prosedur yang ada. Jadi artinya nanti kan bisa mengikuti gitu ya. Oke ya. Kira-kira ini. Jadi saya bekali kalian dengan beberapa video. Tapi untuk sementara karena minggu depan juga masih pengenalan alat ukur, sementara bisa lihat beberapa video yang saya share ini. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat
kira-kira alat-alat apa aja sih atau akan mengerjakan apa aja sih nanti di dalam praktikum gitu ya. Makanya ini masih ada 7 ya. Harusnya kan ini ada 8 ya. Karena ini masih lama sehingga masih ada 7 video aja yang ada yang tersedia gitu ya. Oke, ini adalah tempat downloadnya. Silakan kalian ini gitu ya. Jadi ini adalah tempat download tadi beberapa buku yang akan kalian gunakan sebagai referensi di dalam membuat laporan akhir praktikum. Jadi saya berharap buku-buku ini punya sumbangsih besar di dalam kalian menyusun laporan akhir praktikum, gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini bukunya, ada 4 ya. Kalau kalian mau lebih, ya silahkan request atau minta ke pengampu atau lecturer yang lain, gitu ya. Atau bahkan lecturer sendiri juga silahkan memberikan tambahan ke praktikanya di masing-masing grup, gitu ya. Mungkin kalau nanti saya D dan D ini mungkin akan sering gitu ya, akan saya berikan apapun mungkin gitu ya. Jadi D dan D ini mungkin asupan gizinya cukup tinggi nanti ya. Tapi saya juga ingin feedback laporannya sangat-sangat tinggi gitu ya. Oke, jadi saya berharap seperti itu. Jadi saya berharap juga plak lain yang diampu oleh lecturer yang lain juga bisa memberi asupan yang cukup ya untuk praktikannya atau students-nya yang diampu gitu ya. Jadi silakan nanti seperti apa koordinasinya karena Bapak Ibu dosen ini kan juga sangat ini ya punya tanggung jawab yang cukup tinggi dalam mengampu masing-masing plak. Oke. Ya ini kalau kalian bisa lihat nanti video itu semua ada di sini gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di situ. Jadi ada 7 tadi itu ada di sini semua. Jadi rasanya nggak perlu bingung kalian gitu ya. Nanti ada yang baru pun juga akan saya taruh lagi di sini sehingga dan akan saya share lagi ke Bapak Ibu dosen untuk disebarkan ke kalian gitu ya atau bahkan asisten kalian nanti akan membantu menyebarkan gitu ya. Kira-kira itu gitu ya. Dan ini kontak saya. Jadi kalau sekalian semua juga silakan menghubungi saya nggak masalah gitu ya untuk semua plak ya bisa menghubungi saya di kontak ini silahkan. Nanti kalau ada yang mau dikomunikasikan atau apa ya silakan gitu ya. Dan ini kontak masing-masing lecturer kalian. Nanti kalau yang belum tahu ya silakan dicatat mungkin gitu ya atau di ini ya atau bahkan sudah tahu karena sudah masuk grup ya silakan gitu ya bagi yang merasa perlu atau pasti belum ini ya. Jadi ya saya berharap sudah cukup familiar ya dengan lecturer kalian masing-masing gitu ya. Nah, ini penutup aja ya, sekedar motivate untuk kalian ya. Ya, jadi kalau ini kemarin gitu ya. Jadi kalau kata kalian sih ini ya. Ya, loser itu komplain. Kalau champion itu train gitu ya. Kalau kata saya ya champion itu train, endurance pain gitu ya, and never complain gitu ya. Jadi kalau kalian merasa praktikum kimia saya berat akan berat ya. Saya rasa jangan komplain gitu ya. Ya, lakukanlah gitu ya. Ya, jadi karena ritme kita cukup tinggi, 14 minggu, seperti jalannya kita kuliah di kelas, gitu ya. Jadi full, nggak ada ininya. Jadi kita akan mengikuti ritme irama kuliah, perkuliahan di kelas selama 14 minggu ya, plus 2 UTS-UAS ya kalau di kelas ya. Jadi kita akan ikuti ritme itu. Makanya mungkin kita estafetnya cukup panjang untuk di praktikum kimia analisa ini, gitu ya. Jadi itu saya pun sendiri, Bapak Ibu dosen dan asisten juga sama, ritme kita akan mengikuti kalian cukup tinggi, gitu ya. Mungkin gitu ya, dan siapkan stamina ya kalau nggak bisa kalau nggak sakit ya mungkin akan bisa mengurangi waktu inhal dan lain-lain gitu ya jadi impact-nya juga cukup banyak. Oke ya, kira-kira itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanyakan atau mungkin barangkali Bapak Ibu dosen atau asisten ada yang mau menambahkan ya silakan mungkin kalau ada yang mau ditambahkan asisten atau Bapak Ibu dosen ada yang mau ditambahkan. Udah cukup, Pak. Cukup. Waduh, ini Bu Dwi Amalia langsung 2 plak dia spesialis siang ini. Oke, yang lain asisten. Oke ya, kalau enggak silahkan dari students atau praktikan ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan hari ini, ada yang kira-kira mau ditanyakan atau masih bingung? Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak izin bertanya, Pak. Iya, Pak, Agi, kenapa? grafimetri itu nanti lapraknya 1 atau 2, Pak? Gimana Agi? Kurang keras? Lapraknya 1 kan ya, Pak? Grafimetri tetap. Grafimetri lapaknya 1, enak kan ya?
2 kali praktikum, lapraknya 1 ya. Siapa? Siap Masih, ya, Pak. Adi ya. Gas ya. Oke ya, gravimetri lapraknya 1, meskipun kalian praktikumnya 2 minggu. Jadi minggu pertama atau gravimetri 1 nggak selesai, ya sudah, nggak perlu bikin laprak gitu ya. Nanti lapraknya kan setelah selesai, ya, nggak selesai bikin laprak apa gitu ya. Ya, apa yang mau dilaporkan gitu ya. Ya. Jadi lapraknya nanti Adi ya, setelah selesai gravimetri 2 ya. Oke, Siap, Pak. siap ya, gas pokoknya. Adi dapat siapa? Bu Dwi Amalia ya? Bu Dwi, Pak. Wah, mantep. Ya. Oke, ada lagi yang Mantep, mau Pak. ditanyakan? Ya, kenapa Di? Mantep, Pak. Mantap pokoknya ya. Udah pernah kan dapat mata kuliahnya Bu Dwi Amalia atau belum? Belum, Pak. Waduh, eman nih kamu nih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Selain Aldi tadi menanyakan tentang laporan gravimetri ya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Asisten, ada yang mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan asisten? Risma Pak, saya izin atau bertanya lagi mungkin boleh, Gandeng Pak? atau siapa? Ya, Tadi kan ada abstrak ya, Pak. Itu nanti penulisannya di atas tujuan atau di bawah tujuan, Pak? oke. Abstrak itu before introduction. Jadi kalau kamu ada cover laprak atau laporan akhir gitu ya. Ya, setelah laprak itu kamu berikan berpengesahan mungkin ya, kalau ada berpengesahan. Setelah berpengesahan nanti diikuti dengan abstrak. Abstrak 1 halaman aja, dipisah dengan yang lain. Abstrak, pure abstrak gitu ya. Setelah itu baru lembar berikutnya mulai intro, tujuan, kalau ada manfaat mungkin kalau ada gitu ya, ya seperti laporan pada biasa pada umumnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Di awal, paling awal. Oh iya, Pak. Kayak kata pengantar ya, Pak? Ya, jadi karena kalian ada kata pengantar ya mungkin bisa aja setelah pengesahan atau persetujuan dosen pembimbing, dosen pengampu plaknya gitu ya. Terus habis itu apa kata pengantar kalau ada, ya habis itu kan mungkin ada daftar isi atau apa mungkin gitu ya. Ya mungkin bisa setelah itu daftar isi itu setelah daftar isi gitu ya. Siapa? Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Yang lain silakan kalau ada yang masih dianggap kurang jelas daripada mungkin nanti salah atau miskomunikasi gitu ya. Ya, Pak Redo, mungkin ada tambahan, Pak? Nggak ada Pak Heri. Aman ya? Aman-aman. Aman, oke. Oke, Bu Nina, gimana Bu Nina? Ada tambahan? Oh, mana Bu Nina di live ini kelihatannya. Oke, yang lain asisten silahkan kalau ada yang mau tambahkan, Gandeng atau mungkin siapa, kan banyak nih asistennya. Ada? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Oh, dari Gandeng cukup katanya. Semuanya sudah jelas? Gak usah malu-malu. Oh, kata Christopher angkat tangan tuh. Jelas kan? Sampai pakai ini dari mana kamu Christopher? Pakai dasi juga loh. Ya. Oke ya, saya berharap tim analisa bisa kalian ambil semuanya. Ya, artinya bisa kalian ambil ilmunya karena ini akan kalian bawa sampai bahkan nanti ke penelitian dan lain-lain. Ya, yang bisa kalian tanya ke kakak kelas kalian. Benar nggak ketika penelitian itu butuh teori-teori atau butuh yang sudah dicoba kan di praktikum tim analisa gitu ya. Ya, jangan sampai ya hal yang dasar atau basic aja kurang dikuasai gitu ya. Itu yang saya harapkan. Makanya saya berharap kalian bisa ya benar-benar mengikuti gitu ya arahan dari lecture ya asisten ya itu bisa diikuti gitu ya ya karena mereka akan mengguidance kalian ya termasuk mereka juga akan belajar gitu ya jadi mereka nggak pure mengguidance kalian ya mungkin mereka sendiri juga belajar ya termasuk saya pun juga ya belajar kadang-kadang menemukan hal unik ketika kalian jalannya praktikum kadang-kadang gitu ya
Oke, kalau nggak ada, kita bisa akhiri mungkin ya, kalau nggak ada pertanyaan. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya? Bapak. Oke, ya kalau cukup ya ini nanti recordnya pun juga akan saya share ke lecturer atau asisten kalian. Kalau mungkin ada yang mau dilihat lagi atau di apa ya silahkan gitu ya. Tapi pada dasarnya biar kalian juga nggak lupa dan lain-lain ini akan saya share gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak Ibu dosen, asisten, dan pertanyaan dari kalian, ya kita akhiri ya pertemuan eh, siang ini gitu ya. Ya, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Minggu depan sudah akan mulai praktikum tapi secara daring. Kalian ikuti, ya tetap di jadwalnya masing-masing nggak berubah gitu ya. Cuma hanya via media aja yang kita via Zoom gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa presensi kalau nanti sudah disediakan lecture kalian gitu ya. Oke, karena mulai minggu ini sebenarnya sudah ada agenda ya. Jadi presensi kalian untuk praktikum kimia analisa dimulai minggu ini gitu ya. Jadi nanti juga silakan koordinasikan dengan Bapak Ibu dosen kalian ya. Kalau kalian merasa khususnya tadi pagi ya yang plak apa Pak Afido tadi ya, silakan koordinasi dengan Pak Afido kalau merasa belum presensi atau belum dibuatkan ya. Untuk siang ini kan sebenarnya jadwalnya Bu Amalia ya. Nah, langsung nih Bu Amalia langsung buat ini ya. Oke ya, itu aja. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan siang ini. Terima kasih atas atensi kalian, Pak Ledo, Bu Amalia, gitu ya. Tadi ada Bu Nina, kalau nggak salah, ya, dan asisten dan kalian, gitu ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak.